terjadi ya pandemi di masa sekarang dan sepertinya terjadi dalam jangka panjang gitu. Jadi kita di push untuk tetap jalan dengan tetap berinovasi lah dengan segala kondisi yang saat ini new normalnya gitu dibilang ya. Jadi nanti di webinar ini akan ada 2 sesi. Sesi pertama akan dibuka dengan info session, info sessionnya ini akan ada present dari Ikra, dari Nusantik, dan dari Gather Hub. Gitu. Nanti langsung masuk ke sesi keduanya ada panel discussion. Di sesi pertama nanti info sessionnya akan ada presentnya dari Mbak Syarlini Eriza Putri, ini dari Nusantik, lalu ada Mas Fajar Jaman dari Ikra, dan selanjutnya akan ada Mbak Dina Deliana dari Gather Hub. Nah, setelah kita juga pengen cerita nih kalau di webinarnya Alpha Momentum sesi yang kali ini adalah kolaborasinya Alpha Momentum Indonesia dengan Gather Hub. Jadi kami berharap dengan adanya webinar ini bisa bantu teman-teman para early startup founders, para founders muda, para pengusaha-pengusaha muda bisa terlibat gitu dengan inovasi-inovasi startup, inovasi-inovasi, bisa terlibat untuk inovasi-inovasi yang diberikan untuk Indonesia di saat wabah pandemi ini terjadi gitu. Dan untuk teman-teman di sini selama webinar ini berlangsung, teman-teman bisa banget untuk bertanya. Kalau memang sudah ada pertanyaan atau pengen kepo-kepo dan punya cerita curhat terlebih awal gitu, bisa disampaikan di chatnya, jadi nggak apa-apa chatnya, nanti ada Mimin juga yang bantu kalau butuh direspon atau apa, bisa di situ. Nah, nanti untuk semua, untuk para penanya yang aktif bertanya ini, kita punya voucher diskon 40% virtual account dari CrossCup. Nah, terus, ya mungkin gitu sih untuk opening dari aku dulu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke presentnya dari Mbak Syarlini Eriza Putri. Mbak Syarlini udah di sini ya? Halo Mbak. Halo. Halo, iya. Mungkin bisa langsung masuk ke sesinya Mbak Syarlini kali ya untuk present sebentar. Oke, saya share screen ya. Iya, bisa. Oke, mungkin oke. Aku serahkan sekarang layarnya buat Mbak Syarlini ya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Sambil ngabuburit tungguin buka puasa, di sini saya akan sharing sedikit tentang Nusantics dan keterlibatan kita selama pandemi COVID ini. Nah, jadi sebelumnya perkenalan dulu, Nusantics itu siapa? Jadi Nusantics ini adalah Genomics Application Company. Jadi kita itu memang memanfaatkan teknologi genomics untuk mengidentifikasi microbiome. Sebenarnya microbiome di human dan environment secara general, cuman dari kami fokusnya itu ke skin dulu. Karena kenapa ke skin? Karena emang market beauty di Indonesia itu lumayan elastis. Nah, jadi yang sebenarnya dikerjakan Nusantis itu adalah kita menganalisa skin microbiome tiap orang, kemudian kita juga menganalisa apa dampak dari masing-masing beauty ingredients terhadap pergeseran microbiome balance. Karena kalau microbiome nggak balance itu kayak immunity-nya itu turun, terusnya nanti ada yang beruntusan, mungkin ada jerawatan, segala macam kayak gitu. Jadi intinya kita tuh membantu consumers untuk membalance microbiome mereka tanpa ngasih obat-obatan yang cenderung keras lah, seperti antibiotik dan lain-lain. Nah, itu Nusantics. Harusnya kita ini udah launching bulan April kemarin, grand launching. Nah, cuman gara-gara COVID, kita tuh benar-benar jadi nggak bisa grand launching gitu kan. Padahal kalau kita nggak bisa grand launching ya terus gimana? Padahal kita kan sebenarnya ada target sendiri gitu kan, target kapan dapat customer awareness, kapan mau launching produk pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, kemudian COVID ini kan dari kami sendiri yang menggeluti teknologi genomics emang benar seperti yang disampaikan tadi, kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Best case skenario-nya itu Oktober kita bisa jualan lagi, orang-orang bisa keluar lagi, tapi worst case-nya itu sampai 2022. Kan kira-kira seperti itu. Nah,
Jadi memanfaatkan teknologi yang kita kuasai, yaitu genomics. Teknologi genomics untuk menganalisa skin microbiome ini kan juga sebenarnya teknologi yang sama yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu positif COVID atau tidak. Kan seperti itu. Nah, makanya di sini Nusantik ikut bervolunteer secara pro bono, jadi kita nggak berbisnis di sini untuk mendesain test kit dalam negeri. Test kitnya itu yang QRT PCR yang gold standard yang disetujui sama dokter-dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah kenapa sih kita harus develop local test kit gitu? Sebenarnya ada 3 hal. Hal yang pertama itu adalah security of supply. Kayak sekarang aja kita mau impor bahan baku, apalagi bahan jadi itu udah rebutan antar negara. Jadi, padahal Indonesia penduduknya 200 juta, tapi kita yang udah dites baru 15.000. Padahal harusnya at least 2 juta. Jadi dari sisi security of supply aja emang udah problem. Kemudian yang nomor 2 itu adalah mutasi. Virus itu kan gampang banget bermutasi. Dia sebulan di Singapura, sebulan di Indonesia itu udah beda profilnya bagaimana gitu kan. Dan kita juga nggak tahu pasti nih mutasinya jadi makin parah atau mungkin makin nggak parah gitu kan. Nah, makanya test kit ini benar-benar harus didesain sesuai dengan virus yang memang ada di Indonesia, harus spesifik. Kata kuncinya yang ketiga, inilah alasan kenapa kita harus develop local test kit, security, mutation, sama satu lagi spesifik. Nah, terus PR terberatnya itu adalah kita udah desain prototype itu emang keahlian kita gitu. Sampai jadi prototype tuh gampang. Cuman kan kalau cuman sampai jadi prototype aja, nggak dilakukan mass production, dampaknya ke Indonesia juga nggak ada gitu kan. Nah, makanya di sini yang berat itu adalah menjembatani gimana supaya kita bisa pushing dari hal yang bersifat volunteer, benar-benar sampai mass production-nya kejadian. Nah, di sini hambatannya apa aja? Hambatannya pasti yang pertama kayak modal untuk mass production, beli bahan baku mahal gitu, duit siapa? Kemudian nomor 2 kan kayak birokrasi. Maksudnya bahkan jika salah satu kementerian, oke, Nusantik kita kasih dana APBN aja itu kan juga bahaya kan, legal implication-nya kan, dan segala macam kan nggak jelas ya. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah legality, karena Nusantik itu kan nggak punya izin untuk memproduksi obat-obatan atau alat kesehatan, itu kan benar-benar ranahnya farmasi, kira-kira seperti itu. Nah, makanya untuk mencari celah di antara 3 hal yang membatasi kita dari prototype ke mass production, kita inisiatif untuk kontak ke East Venture, salah satu pemodal kita. Nah, akhirnya karena kita semua ada kesamaan visi, jadilah kita meluncurkan gerakan yang namanya Indonesia Pasti Bisa, di mana di sini targetnya itu adalah mengumpulkan dana sebesar 10 miliar dari pembelian bahan baku, di mana bahan baku itu nanti akan dikelola menjadi produk jadi oleh Bio Farma. Nah, kemudian biaya yang diperlukan Bio Farma untuk SDM-nya, untuk infrastrukturnya, untuk pabriknya, itu akan jadi kontribusi in kind mereka, seolah-olah jadi CSR-nya lah. Kira-kira seperti itu. Nah, gerakan Indonesia Pasti Bisa ini, kenapa dibuat? Itu sebenarnya kuncinya itu adalah governance, supaya masing-masing pihak di sini aman. Karena kan di sini Nusantik kan kita bukan bagian dari pemerintah, kira-kira seperti itu. Kemudian Bio Farma ini kan juga BUMN. Nah, makanya benar-benar harus ada skema di mana kita semua nanti kalau pamannya di audit itu benar-benar rapi, jadi nggak ada dana yang berkeliaran di situ. Jadi dari masyarakat dananya masuk itu ke dompetnya Coinworks. Nah, terus dari Coinworks mereka langsung beli ke supplier. Jadi dari Nusantik kita nggak pegang duit gitu kan. Jadi governance rapi itu dari suppliers langsung ke Bio Farma nggak ada pergerakan duit, dia langsung produksi, habis itu langsung distribusi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian progresnya gimana? Progresnya itu design phase-nya dimulai 30 April kemarin, tanggal 14 sudah selesai. Kemudian fundraising itu harusnya tanggal 21 April kemarin selesai di 10M, tapi sekarang masih kurang dikit, masih di 9,1. Nah, kemudian mass production-nya itu rencananya kalau bahan bakunya lancar akan dimulai tanggal 30 April. Saya kira paparannya ini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan di sesi selanjutnya. Oke, makasih Ya. Mbak Sherlyn untuk sharingnya. Aku gimana nih manggil enaknya? Mbak Sherlyn. Sama, nggak apa aja. Oke, Mbak Sherlyn gitu ya aku manggilnya. Oke, mungkin kita langsung lagi ke present selanjutnya ya. Ya.
Kita lanjut dulu ke serinya Mas Fajar. Mas Fajar sudah di sini? Halo. Oh, halo, halo. Gitu. Ya, oke. Ya, ini pasti teman-teman udah bisa lihat lah di sini. Ini Mas Fajar. Mas Fajar dari Ikra, dan setelah ini langsung layarnya aku kasih ya, Mas. Langsung aku open layarnya. Oke, presentnya bisa langsung dengan Mas Fajar. Silakan, Mas. Layar saya muncul ya? Muncul, kelihatan. Ya. Oke, thank you Mbak Alisa, terus juga dari tim Alpha Momentum ya buat undangannya. Jadi mungkin kalau dari saya dari perspektif yang berbeda gitu ya. Kalau tadi mungkin Mbak Sherly menjelaskan dari sisi pendekatan uji tes dari sisi biologi gitu ya. Kalau saya mungkin dari non biologi gitu ya. Kenapa? Karena memang background saya memang agak beda ya di bidang data. Jadi ini ada beberapa temuan yang mungkin salah satunya spesifik saya akan jelaskan tentang satu self-assessment yang kita buat bareng gitu ya di salah satu program kita yang namanya Solver Society. Jadi sekilas tentang IKRA, saya mungkin share sedikit IKRA itu apa. Jadi basicnya kami ini merupakan institusi untuk teknologi dan talent development. Jadi kita create talent, kita create produk juga, untuk data teknologi role seperti data scientist, data engineer dan lain-lain. Nah, tapi biasanya kita itu memang strongnya itu di corporate gitu ya. Jadi kita biasanya di belakang layar. Kita juga supply AI project mentoring buat beberapa klien kita. Salah satunya mungkin yang saya share di sini. Dan mungkin sekilas tentang saya, sekitar 10 tahun memang di bidang data analitik gitu ya. Di beberapa company. Terakhir company saya bergerak di big data company di Teradata, dan tahun 2017 kita buat IKRA gitu ya. Jadi memang IKRA pun salah satu bisnis yang terkena dampak untuk transformasi ya. Jadi kita sebagian besar memang harus digital dan remote working. Tapi program yang tadi kita bilang Solver Society itu bergerak secara virtual. Jadi kita melakukan development bersama beberapa di medis, ada yang dari researcher dan juga orang data. Kita buat beberapa temuan sebenarnya. Mungkin saya go through aja. Jadi ini ya intro tentang COVID-19. Ini mungkin sebagian besar memang sudah paham ya bahwa ini merupakan virus baru yang mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya gejalanya spesifik apa aja, impact terhadap siapa saja gitu ya. Karena saya rasa data tentang ini masih sangat terbatas gitu ya, dan saya suka bilang bahwa kita masih berjalan dalam gelap lah ya. Jadi data dan model satu yang mungkin saya bisa share inovasi kita di bidang data untuk menemukan kasus-kasus di beberapa kota gitu ya. Ini beberapa fakta yang saya bisa ambil dari flightradar24.com. Kita ambil crawling data dari API-nya flightradar24.com. Indonesia merupakan yang paling frekuentif ya pada waktu di Februari gitu ya. Jadi dari temuan kita buat beberapa estimasi bahwa ternyata memang sudah ada jumlah kasus yang cukup tinggi di beberapa kota gitu ya. Karena saya mungkin melihatnya spesifiknya di levelnya bukan negara tapi lebih detail di kota gitu. Karena kita nggak bisa mengcompare antara Indonesia dengan negara lain begitu apple to apple gitu ya. Jadi katakanlah di Bali salah satunya dari temuan kita ada beberapa case yang sebenarnya sudah masuk di bulan awal ya, gelombang awal sekitar Februari sebenarnya, dan ada beberapa estimasi kita yang kita buat dari data penerbangan gitu ya. Jadi ini mungkin saya go through aja karena mungkin kita bakal lebih bahas ke salah satu temuan kita yang bisa dibilang complementing untuk alat uji biologi gitu ya. Jadi di beberapa kota pun kita dapat beberapa simulasi, karena saya juga ngelihatnya levelnya kota ya, kalau untuk ngelihat memprediksi sebuah wilayah turunnya kapan atau peak-nya kapan, sulit untuk membuat modeling di level negara. Gitu ya. Ada temuan kita juga untuk di sosial media, tapi ini sebenarnya untuk ini saya mungkin bisa bilang beberapa data temuan kita juga perlu diuji lagi, karena kalau kita ngomong sosial media, datanya sangat terbatas dan belum bisa jadi basis of decision, tapi at least jadi indikasi untuk kita melakukan research lanjutan, gitu ya.
Ini mungkin dari overlay antara jumlah tweet tentang corona dengan tingkat USD rate Indonesia, kemudian juga tentang air pollution, dan juga misalkan saya juga coba overlay antara sosmedial data dengan jumlah data pemakaman gitu ya. Meskipun ini belum jadi basis of decision untuk bisa menyimpulkan. Cuman balik lagi yang saya ini merupakan penyakit baru, jadi kita melihat data itu sangat sangat terpecah-pecah gitu ya. Ini yang menjadi challenge buat kita untuk membuat sebuah decision atau membuat sebuah interpretasi, karena integrasi proses data pun masih terus berjalan gitu ya. Jadi IKRA di posisi sekarang partnership dengan BNPB, gugus tugas untuk wilayah data science gitu ya. Kita membangun beberapa kuantifikasi risiko. Salah satunya mungkin ini yang kita lagi coba develop gitu ya. Jadi di gugus tugas atau di tim pakar, kita sebenarnya lagi mencoba membangun sebuah self-assessment yang bisa dibilang non-biologis pastinya, tapi setidaknya membantu kita membangun basis of indikator, gitu ya. Jadi kalau tadi mengenai PCR merupakan gold standar untuk menentukan orang itu memiliki kasus positif atau negatif, alat ujinya juga terbatas gitu ya. Batasan itu yang membuat kita untuk membuat inovasi ini gitu ya. Gimana cara kita melakukan penetrasi uji untuk membuat prioritisasi penyebaran prioritisasi distribusi dari PCR itu sendiri misalkan ya. Karena nggak mungkin kita melakukan uji terhadap semua orang, right? Jadi kita harus prioritisasi kira-kira siapa sih yang perlu mendapatkan PCR katakanlah gitu. Jadi ini tidak menggantikan alat uji biologi, tapi complementing. Gitu. Cuman beberapa problem ketika kita melakukan self-assessment adalah output yang dihasilkan, mungkin self-assessment umum adalah indikasi low, medium, high. Gitu ya. Padahal kita perlu untuk mengetahui sebenarnya kalau dia medium atau high, high-nya itu setinggi apa. Gitu ya. Jadi sulit untuk kita membuat jadi prioritisasi juga. Gitu ya. Karena memang secara dataset proses input form self-assessment yang umumnya di luar, pada saat menginput variabel demam, batuk, itu dihitung statis, gitu ya. Padahal menurut kami, ini yang juga kita harus terus riset adalah, kalau saya mungkin umur saya katakanlah 22, gitu ya, terus ada orang batuk dengan umur yang mungkin lebih tua, harusnya probability resikonya lebih tinggi. Gitu. Jadi itu data-data yang kita coba olah, bikin model, kemudian kita deploy balik ke kita masukinnya ke dalam website sebenarnya. Tapi website ini kita belum open ke publik, kita masih hold dulu, karena kita akan align-kan dengan gugus tugas sehingga proses integrasi data dan juga penetrasinya bisa satu pintu gitu. Karena yang terjadi di Indonesia juga banyak inisiatif dan mungkin bertebaran mungkin di luar sana inisiatif yang perlu diintegrasikan. Jadi kita melihat perlu untuk kita integrasikan dengan gugus tugas. Jadi kurang lebih flow-nya seperti ini. Ketika kita mengambil data dari tim surveillance epidemiologi, semua yang mendapatkan hasil tes, gitu ya. Tentunya kita keep the confidentiality. Yang kita perlukan adalah sebenarnya berapa banyak yang kasus yang positif dan negatif, dan kita analisa data variabel gejala dan juga kontak tracing-nya. Gitu ya. Kemudian kita bangun model, kita training datanya, dan modelnya kita deploy ke dalam web. Ya, jadi pada saat teman-teman mengisikan gitu ya, nanti ketika ini bisa kita open, output-nya bukan lagi low, medium, high, tapi udah spesifik di parameter 0 sampai 100%. Gitu. Implikasinya apa? Implikasi kepada operation ataupun logistik dari pihak yang terlibat, gitu ya. Kita bisa menentukan set parameter di tiap daerah mungkin bisa berbeda, gitu. Tergantung vaskes, tergantung kesiapan logistik dan operation-nya. Gitu. Jadi misalkan kita mau coba set 70% di Jakarta Utara dan 70% di Jakarta Selatan, mungkin treatment-nya berbeda di tiap daerah. Gitu ya. Jadi ini yang memungkinkan output dari yang kita bangun presisi, dinamis, dan juga hopefully akurat. Gitu ya. Jadi
Kalau kita sih tujuannya membuat complementing dari alat uji coba biologis yang alat uji biologis yang seperti PCR yang mungkin dikembangkan oleh Nusantik. Ada beberapa temuan kita yang juga nanti kita lagi mau bangun what is the next big issue, misalkan tentang ekonomi itu ya. Jadi itu something yang kita mau keep innovate terkait COVID-19 ini yang mungkin tadi Mbak Alicia juga bilang ya, we have to facing the new normal, dan terus sensitif terhadap the next big issue menurut saya. Oke. Mungkin sekian pemaparan dari saya, Mbak. Oke, ya terima kasih Mas Fajar. Oh sorry, ini aku belum nyala ya videonya ya. Oke. Thank you Mas Fajar untuk ceritanya. Mungkin nanti kita akan masuk ke selanjutnya ini ada dari Mbak Dina. Mbak Dina dari Greater Hub. Halo Mbak. Oke, Mbak Dina sudah di sini kah? Oke, jadi Mbak Dina ini Mbak Dina ini dari Greater Hub. Jadi setelah sesi ini pun Mbak Dina akan berperan sebagai moderatornya. Jadi nanti akan ada sesi itu ya, diskusi antara Mbak Sherlyn, Mas Fajar, sama Mbak Dina juga. Mungkin Mbak Sherlyn sama Mas Fajar juga sudah bisa menyalakan videonya kali ya. Oke, mungkin aku langsung aku kasih aja ke Mbak Dina langsung ya. Boleh. Mbak Dina boleh cerita-cerita dikit Greater Hub-nya gimana? Oke. Aku akhirnya mau share something gitu. Oke, boleh. Oke, silakan Mbak Dina. Ya, iya. Wait, ini gimana mau host screen? Oke, selamat sore teman-teman. Senang banget di sini sebagai co-hostnya event kita yang amat sangat berfaedah hari ini di hari puasa pertama lagi ya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini beberapa mungkin ada yang nggak berasal dari Greater Hub. Saya mau coba jelasin dikit apa itu Greater Hub. Jadi Greater Hub itu adalah inkubator bisnis yang ada di bawah Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Dan di sini kita fokusnya pada startup yang memang mostly adalah baik itu dia masih berstatus students maupun alumni yang dari ITB memang sebagian besar. Tapi kita ada 30% itu dari luar ITB yang memang ada di sekitaran Bandung dan Jawa Barat lah seperti itu. Nah kita memang fokusnya pada startup yang masih pada early stage di sini dan memang kita mostly fokus pada startup yang ada dalam tahapan memang fokusnya pada teknologi gitu ya, seperti itu karena kan namanya juga kampusnya ITB jadi harus berbau teknologi seperti itu. Nah terus kita punya program sebetulnya setahun itu kita punya program 2 kali. Ada 2 batch itu per tahunnya, di mana per batch-nya itu terdiri dari 3 bagian, dari mulai pre-incubation, incubation, hingga post-incubation. Nah, di sini itu kita memang per batch-nya kita menampung sampai 24 startup, bisa dibilang, karena memang secara physical space kita punya 2 tempat di Bandung itu, gitu yang memang masing-masing bisa menampung sekitar 12 startup. Jadi buat teman-teman di sini mungkin kali ada yang belum pernah join Greater Hub, kita baru akan mau buka pendaftaran lagi, itu di sekitar bulan Juni setelah Lebaran ya kalau ada yang berminat gitu. Nah kira-kira kegiatan kita mostly itu kalau di pre-incubation di situ selama kira-kira 2 minggu full gitu. Setelah itu baru kita pilih lagi yang bisa masuk ke tahapan incubation, di mana di sini kita berikan dari mulai mentoring support, terus juga kita berikan semacam connection pada ekosistem, dan juga kita berikan akses pada dana-dana hibah lainnya seperti itu. Dan kita juga ada fase terakhir post incubation, di mana di sini kita mostly yang kita lakukan adalah bridging mereka pada visi maupun kita juga bridging pada kegiatan akselerator lainnya gitu, karena memang outputnya nggak harus selalu mereka being invested karena memang mereka lagi tahapan early stage, jadi kita memastikan mereka bisa mendapatkan tempat yang lebih layak lagi setelah lulus dari kita seperti itu. Dan ini adalah model kita kurang lebih gitu ya, yang tadi sudah saya ceritakan singkat aja. Nah secara profile memang kita paling banyak itu startupnya bergerak di bidang education, terus juga agriculture, dan juga marketplace di sini. Mungkin karena kita di Jawa Barat juga kali ya. Jadi memang ini yang paling banyak bergerak di situ. Biotech ini ada 2 startup yang ada di kita. Terus juga ada healthcare, ada juga di tourism, ada juga di broadcasting. Jadi memang lumayan
Dan ini yang kita rasa memang kita punya connection to mentornya seperti itu. Ya, terus kalau kita coba lihat profilnya di sini memang untuk kita lihat apakah ini bukan SBM tapi ITB atau bukan gitu ya. Memang ada 30% itu adalah non ITB students dan kebanyakan memang digital dibanding non digital gitu, dan memang mereka kebanyakan memang belum memiliki bentuk perusahaan gitu. Walaupun beberapa sudah ada yang PT maupun CV seperti itu. Dan kalau kita lihat lumayan kita selalu menilai keberhasilan program kita gitu ya. Di sini ada 3 KPI yang kita lihat dari startup kita adalah yang pertama, apakah memang mereka aktivitas mereka meningkat setelah mereka being incubated. Meningkat means dari segi internalnya mereka gitu, apakah memang mereka ada improvement setelah itu. Terus apakah mereka mendapatkan funding, atau mereka merekrut employee baru, karena itu juga merupakan aspek dari growth gitu. Jadi kalau kita lihat memang masih mostly ada yang 50%-nya, ada yang memang 20%-nya gitu ya dari segi funding. Ya ini memang diwajarkan karena memang kita fokusnya memang banyaknya di idea to early stage lah, seperti itu. Kalau kita cek gitu ya, apa yang teman-teman suka dari Gather Hub itu adalah karena kita punya organic ecosystem, kita punya program yang konsisten ada setiap tahunnya, setahun itu 2 kali, dan kita punya mentor-mentor yang memang punya kontekstual, jadi harus berganti mentor sesuai dengan profil startup yang memang ada pada batch tersebut gitu. Dan untuk network, kita juga selalu berjejaring, seperti hari ini kita berjejaring dengan teman-teman di event ini dan juga di Alpha Momentum gitu. Terus juga kita punya weekly board dengan teman-teman mentor dan juga dengan pengurus, dan yang pasti convenient facilities, jadi teman-teman dijamin betah deh kalau join di Gather Hub ya. Ini beberapa contoh event kita, jadi kita pun sangat terbuka kalau teman-teman itu mau mengadakan kolaborasi dengan Gather Hub gitu, karena kita juga punya beberapa event yang memang cenderung kita fokuskan untuk CSR gitu, karena kan sebenarnya kalau kebutuhan untuk bisnis tuh nggak harus selalu berbau digital gitu. Nah, karena kita punya tanggung jawab terhadap society, kita juga bikin program yang namanya coaching klinik untuk UKM Jabar. Ini nanti dibantu oleh teman-teman yang memang mau berkontribusi seperti itu untuk menjadi coach ya buat teman-teman UMKM. Nah, seperti ini kita amat sangat terbuka untuk kerjasama. Jadi kalau ada yang memang mau bekerjasama, silakan cek di website kita thegraderhub.id ya. Nah, seperti ini kita tahun lalu kita bikin event seperti ini, ada 17 venture capitals joining in gitu ya. Kita bikin Bandung Pitching Day. Di sini ada 135 pitch deck yang masuk, terus juga ada 17 VC yang datang, ada 12 MOU yang kita sign pada hari ini, ada 4 sponsor dan ada 3 winners dari total 25 finalis lah di sini kita ada. Jadi ini lumayan seru gitu ya. Ini adalah kita adalah member dari India, inkubator dari internasional seperti itu. Kita juga punya partner di Indigo, Mikti, dan juga beberapa venture capital yang memang membantu jalankan program ini gitu. Jadi teman-teman di sini kita sangat amat open ya, karena kita pun connected dengan Temasek Incubation Program yang ada di Singapura. Terus juga Syracuse Sandbox yang ada di USA, dan juga kita terbaru ada kolaborasi dengan NVI Flinders yang ada di Adelaide, Australia, itu untuk beberapa teman-teman yang memang di healthcare. Jadi anytime di sini yang mau saya tekankan adalah ayo teman-teman yang mau kolaborasi atau mungkin mau join di Gather Hub, ini kita bakal buka program terdekat itu sekitar awal Instagram kita, kalau memang anaknya IG banget gitu ya, @thegatherhub, atau mungkin di website kita itu di www.thegatherhub.id. Ini tim kita cuma berempat, ini adalah saya, waktu rambutnya masih panjang, ini ada Mbak Arvenia, ini ada Mbak Rahmadita, dan ini ada Pak Iwan, kita berempat tapi seru lah. Jadi kalau teman-teman ada yang mau join di sini sebagai tenan maupun sebagai kolaborator, silakan hubungi kita. Gitu paling. Nah, semoga nggak enak ya dengerin aku. Kita santai aja kan, Mbak Alika? Santai aja, Mbak. Santai aja kok. Karena moderatornya udah ke Mbak Dina nih, jadi aku serahin ke Mbak Dina langsung aja ya. Nanti Baiklah. Oke. Silahkan untuk warga di sini layarnya disediakan. Harus dia kan. Nah, sebelumnya menyapa dulu nih sama Mas Fajar, sama Mbak Syahrlini. Bacanya gimana Mbak Syahrlini, Mbak? Sharlin. Halo Mbak Dina.
Kok aku kayak familiar ya Mbak? Kayaknya kita pernah bertemu somewhere deh. Atau yang mirip aku banyak kali. Akhirnya jadi seneng banget emang kerja sama Fama itu udah lama banget ya kita mau bikin gitu, tapi aku pengen udahlah anak-anak udah keseringan lihat visi, pengen lihat portosnya nih, pengen lihat temen-temennya nih kira-kira apa namanya apalagi kan yang termasuk startupnya Mas Fajar dan Mbak Charlene nih yang menurut saya lagi hot banget ya di era COVID ini terutama gitu ya. Jadi menurut saya sih teman-teman di sini yang join kesempatan berharga banget gitu ya. Karena kemarin aku baru baca bahkan untuk yang Mbak Charlene ya, siapa yang posting di LinkedIn gitu ya mengenai East Venture yang kebetulan posting ya. Sekarang lagi masa depan kita di tanganmu, Mbak. Biar bisa testingnya gila-gilaan ya. Jadi keren banget responnya terhadap COVID ini. Nah, mungkin aku ada beberapa pertanyaan belum kita juga sambil nanya teman-teman. Teman-teman di sini kalau ada yang mau nanya silakan tulis di kolom chatting. Ya, karena kalau semua ngomong kan jadinya repot ya, nggak ada yang dengerin. So, aku punya beberapa poin pertanyaan nih, terutama di era COVID ini ya, buat Mas Fajar dan juga Mbak Charlene gitu ya. Jadi tadi kita udah lihat kan ya, inovasi apa yang dilakukan selama masa COVID ini gitu ya. Nah, aku penasaran, apakah itu memang main produknya, masing-masing nih ya, Mas Fajar dan Mbak Charlene. Apakah itu memang main produk atau servisnya gitu, ataukah memang itu adalah respon dari keadaan yang mendesak kita untuk meng-create sesuatu yang cepat ini gitu. Boleh siapa dulu? Mungkin ladies first boleh? Ladies first. Ya, jadi kalau ini jelas namanya test kit COVID bukan main produk kita, jelas. Ini tuh sebenarnya apa tuh respon karena dampak COVID terhadap bisnis Nusantik sendiri yang skin microbiome itu udah terlalu parah lah benar-benar. Kan, aku padahal ini loh masih membutuhkan loh di era gini. Siapa tahu ntar beres pandemi langsung jadi cantik semua ya. Iya, itu dia. Jadi kan kita tuh udah siap-siap mau launching, ada tempatnya juga di Senopati kan, udah disiapin, udah lengkap lah semuanya. Kita nggak bisa launching gara-gara COVID, ada PSBB kan. Ada PSBB kan, padahal kan tadinya kan namanya launching kan harus pelan-pelan, orang biar aware brandnya Nusantik gimana dan segala macam kayak gitu. Terus gara-gara COVID gini, terus karena kebetulan dari tim kami juga sebelumnya kita emang ada pengalaman di medical diagnostik juga, akhirnya ya udahlah ya daripada nggak ngapa-ngapain toh juga teknologinya sama ya kita sumbangin aja. Jadi ini sebenarnya lebih pro bono sih. Wah, masa pro bono serius itu kalau serius pro bono, jadi kayak uang itu semuanya charity sih. Nah, itu saya mau nanya tadi mengenai pro bono ini ya, itu nggak ada kekhawatiran apa? Padahal kan mungkin ya nanti akan ada aja kan kalau lagi zaman kayak gini ya Mbak ya. Itu nggak ada kekhawatiran apa ada orang yang memonetisasi hasilnya gitu ya, penelitian ini dan segala macam, itu nggak ada kekhawatiran apa? Ya, enggak sih, soalnya akhirnya emang jelas, jadi dari Nusantik kita serah terimakan langsung ke Bio Farma gitu, jadi emang untuk hak produksinya jadi milik Bio Farma, bahkan paten-patennya juga. Wow, itu mulia banget ya, semoga amal ibadahnya ya. Iya, benar-benar kita di sini juga berdoa ya itu semoga jadi amal ibadah aja. Soalnya kalau meskipun ini sebenarnya potensi bisnis juga buat Nusantik situ kan, tapi kan kita juga background-nya, legality-nya dan segala macam juga nggak sesuai gitu kan. Sementara kita balik lagi kayak lihat urgensinya kan. Kayak maksudnya jangan sampai balik lagi ke aku, amit-amit ntar aku butuh tes, tiba-tiba nggak bisa, ini apa. Padahal ini sesuatu yang kalau ikhlas sedikit bisa dilaksanakan gitu kan. Jadi ya udahlah. Aku kok merinding gitu dengarnya. Nah, kalau dari Mas Fajar nih, Mas. Ini juga Ikro. Ikro ini dari Ikro-nya membaca versi Islam nggak sih? Dari situ kan? Itu dia pertanyaan. Kurang lebih gitu. Wah, benar-benar hari ini mungkin karena ini adalah berkah Ramadan gitu ya. Jadi kita mungkin hari ini. Nah, kalau Mas Fajar sendiri, apakah ini merupakan main services dari Ikra, ya, apa yang dikerjakan gitu ya, currently the project ya, apakah memang ini sama tadi dengan Mbak Selin juga sebagai respon atas kebutuhan bangsa gitu, di era seperti ini? Ya, ini sebenarnya produk nggak sengaja sih, Mbak. Wah, malah nggak sengaja, tapi malah sukses ya. Ini gimana tiba-tiba begitu? Kalau dari core bisnis kita kan sebenarnya ya tadi dari kata Ikro kita kan sebenarnya fundamental itu di learning dan people ya. Jadi main produk kita sebenarnya talent and technology development sebenarnya.
Jadi kita sebenarnya mencoba buat beberapa program, ada yang bootcamp, ada yang corporate services segala macam terkait dengan data bisnis sama teknologi innovation. Kalau zaman sekarang nyebutnya big data ya, AI dan machine learning atau yang gitu ya. Cuman kalau kita sih mungkin nggak mencoba mengkotak-kotakan ya, karena if you want to talk solve a problem ya kita nggak mempojokkan sebuah role gitu ya. Nah, jadi kurang lebih sekitar 2 bulan lalu memang DNA IKRA itu sebenarnya community, Mbak. Kita tuh lahir dari community sebenarnya. Dan setiap kali kita mau coba buat sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang kolaboratif. Jadi kita bikin program namanya Solver Society. Jadi Solver Society itu singkat cerita kita kumpulin sekitar 20, saya lupa. Sekitar 20 20 peserta gitu ya. Kemudian masing-masing kita bagi kelompok, temanya adalah COVID-19. Karena pada 2 bulan lalu kan memang baru waktu itu kita bikin pada saat sebelum stay home gitu ya. Gitu ya. Jadi benar-benar kita masih bisa ketemu, masih bisa ketawa bareng segala macam. At the same time memang tema ini bagus, menarik, dan orang pada senang untuk meluangkan waktu untuk develop the solution. Jadi ada sekitar 5 solusi. Nah, ini salah satu solusinya, gitu ya. Singkat cerita kenapa bisa come up dengan ini ya? Kita sebenarnya bikin ini juga nggak sengaja juga. Saya juga di gugus tugas BNPB gitu, jadi banyak sengajanya. At the same time, yang jadi salah satu masalah pada saat itu adalah self assessment, gitu ya. Bukan self assessment sih, adalah identifikasi, adalah menelusuri, adalah gimana cara kita bisa memahami situasi secepat mungkin. Yang paling jadi panduan kan sebenarnya gold standard ya, atau PCR test. Cuman pasti nggak semuanya bisa diuji seperti itu. Jadi banyak pendekatan sebenarnya, nggak cuma self assessment aja, ada pakai tracing analysis dan lain-lain gitu ya. Karena begitu kita tahu ada kita tuh ada di mana, kurva kita di mana, kita bisa mempersiapkan segala macam secara operasional dan logistik gitu ya. Jadi singkat cerita, self assessment ini adalah upgrading lah. Ada self assessment yang sudah dibuat secara standar dari Kemenkes, cuman kita mempropos ke tim pakar gugus tugas karena pandangan kita ngelihatnya ini kan dinamis ya. Maksudnya bisa jadi sekarang saya probability batuk ini sekarang menjadi tinggi, tapi mungkin ada lagi variabel lain nanti pada saat berjalan variabel lain yang lebih tinggi gitu kan. Jadi ada yang diare bahkan ya sekarang ya. Jadi diare awal-awal mungkin diare sekarang tinggi. Nah, ini something yang harus dinamis menurut saya pandangan orang data ya. Jadi itu yang kita tweak sebenarnya. Jadi kekuatan kita memang di talent teknologi development di bidang data gitu ya. Dan selain kita juga develop program buat people development, kita juga develop produk. Nah, ini yang nanti jadi semacam inkubasi juga sih Mbak Dina. Kita punya beberapa portofolio selain yang medis gitu ya, ada yang buat ETL, BI, data quality dan segala macam. Yang harapannya nanti kita punya produk yang bisa di scale up. Gitu. Ya semoga dari nggak sengaja ini jadi sesuatu. Pastilah ini kan ini juga ini merupakan sebuah sodakoh ilmu ya Mas. Dan sama kayak Mbak Starly juga ya kita pro bono juga sih Mbak. Nah itulah yang nanti pasti balik ya. Dealing with anything gitu. Ya keren banget. Ini yang patut dicontoh nih buat teman-teman ya. Kalau nggak semua itu tidak selalu melulu uang ya. Tapi nanti pasti balik lagi lah, insya Allah ya. Balik lagi jadi bentuk yang lain. Ini will follow value ya. Iya, setuju banget. Nah, tadi kan kelihatan itu bukan sekedar segampang memproduksi masker ya, Mas ya. Kan banyak banget sekarang startup, gue bikin masker. Ini kan pasti sesuatu yang besar dan susah untuk di-create. Challenge-nya apa aja sih selama mungkin dari Ikro atau mungkin dari Nusanti adalah mengembangkan produk yang sekarang ini gitu. Apakah memang justru dari internalnya atau mungkin justru dari eksternalnya gitu, challenge yang membuat proyek ini mungkin agak penuh effort gitu dalam direalisasikan gitu. Boleh, Mas Fajar dulu sekarang. Oke. Kalau dari saya ketika membangun sebuah, kan konsepnya gini, saya ibarat kata kita bikin self assessment ada di web gitu ya, atau dimanapun sebenarnya, mau di web atau application, yang penting dia digital gitu ya. Biasanya pada saat kita integrasi deployment machine learning, kita akan bangun model API dan segala macam. Cuman yang jadi masalah adalah
raw material apa data set gitu. Jadi meskipun kita udah bekerja sama secara official dengan BNPB gugus tugas, tapi kan stakeholder-nya bervariasi. Stakeholder untuk mendapatkan data itu nggak segampang pemerintah minta data terus dapat. Gitu ya. Jadi mungkin ini something yang terjadi di media juga, ada data beda-beda. Ini pasti terjadi, gitu ya, karena di korporasi pun ada masalah data quality sama data governance, apalagi di kasus yang baru seperti ini. Gitu ya. Jadi saya melihat ini sesuatu yang urgent untuk dibenahi langsung. Jadi pada saat kita membutuhkan, karena raw material data, gitu ya, yang kita butuhkan misalkan kita butuh dua-duanya, yang positif dan negatif. Kita cuma dapat yang positif misalkan, atau kita cuma dapat yang negatif, gitu kan. Agak sulit untuk kita membangun modeling, gitu ya. Jadi banyak proxy akhirnya kita pakai, ada istilah kalau statistik data sintesis segala macam, pakai proxy ya. Akhirnya sih kita tetap gimana caranya bisa make it happen ya dengan cara data collection dengan baik aja sih. Dan stakeholder lainnya maksudnya. Jadi sebenarnya misi besarnya adalah gimana caranya biar justru data gathering itu bisa lebih bagus ya dari segi pemerintahan gitu, tatanannya gitu. Lebih bisnis prosesnya lebih bagus, governance. Jadi kalau saya yang saya wanti-wanti adalah gimana to make it data integration ini clean dan reliable, data governance gitu. Sayangnya data governance itu adalah sesuatu yang sangat sulit memang, bahkan korporasi sekalipun. Belum ada ego-egonya ya Mas ya, antar kementerian. Ya, gitu deh, Bang. Oke, itu memang susah banget ya buat startup memang bergerak di bidang big data analytics ya. Nah, sekarang Mbak Sherlyn, kalau Mbak Sherlyn challenge-nya apa nih kira-kira? Ya, kalau challenge-nya itu adalah ngajakin teman-teman dan partner-partner untuk ikut gerakan yang sama sih, itu yang lumayan amit-amit sih sebenarnya. Itu. Sampai amit-amit, Mbak. Gimana emang susahnya? Soalnya capek. soalnya capek. Jadi kan gini, jadi waktu awal-awal kayak pas bulan Maret itu, kebanyakan orang itu tuh nggak tahu loh kalau punya virus tuh ada mutasi, ternyata test kit tuh ada macam-macam, masing-masing tuh akurasinya gimana, ini implikasinya apa dan segala macam gitu kan. Nah, jadi kayak harus zoom call satu-satu gitu, kayak misalnya ke East Ventures kita jelasin, ini begini loh, ntar pertanyaannya tuh udah benar-benar detail-detail gitu kan. Terusnya datang lagi ke misalnya ke BPPT-nya, ke Litbangkesnya, ke Bio Farma dan segala macam. Jadi kayak menyamakan urgensinya itu yang challenging di situ. Karena kita semua itu berangkat dari sama-sama ketidaktahuan apa-apa terhadap si COVID ini. Ya, setuju. Tapi ada ini pelajaran dari waktu SARS, ada yang bisa diambil itu nggak? Waktu SARS kemarin, seharusnya gitu ya. Tapi aku nggak lihat ada pelajaran yang terambil di situ juga sih. Karena semua benar-benar blank. Kemarin kan masih epidemi ya, kalau ini kan udah pandemi gitu kan. Jadi kita belum siap gitu kan. Emang sebelumnya tuh wabah yang sama-sama fatalnya kayak ini kan yang Spanish flu lalu gitu kan. Nah, jadi emang kita benar-benar sama-sama bolong gitu. Nggak hanya dari dunia startupnya, kayak VC juga nggak ngerti itu COVID itu apa. Bahkan dari perusahaan farmasi itu juga sama-sama belajar dan sebagainya gitu. Jadi pas awal-awal itu banyak banget info yang beredar gitu kan. Jadi kayak orang ngerasa, wah rapid test sudah datang nih 500.000, udah ngerasa tenang. Terus besok ada ikatan dokter komentar, oh saya nggak terima ini karena akurasinya cuma segini. Nah jadi challenging-nya tuh di situ. Jadi bulan lalu itu kayak kenapa tiap ada satu berita bombastis, besoknya ada yang nakal. Jadi kebenarannya di mana gitu kan? Iya. Kebenarannya di mana kan? Nah, terus apalagi dari selanjutnya itu adalah pendonornya. Karena 10M ini kan juga lumayan, ya kecil tapi gede juga gitu kan. Nah, itu donor satu-satu kan. Ini pentingnya buat Indonesia apa? Bedanya sama ini apa? Ini kapan bisa datang? Ini gimana ya? Hal-hal yang kayak gitu. Nah, nyambung sama yang pendonor tadi, Mbak. Jadi akhirnya siapa yang membiayai proyek ini dan siapa aja kolaboratornya nih? Iya, jadi yang membiayai proyek ini sumbangannya itu total udah mau 10M kan. Itu ada 2.000 lebih pendonor yang masukin. Itu random, maksudnya dari orang yang nyumbang 10.000 ada, dari foundernya TikTok yang kemarin nyumbang 1,5M juga ada gitu. Oh. Jadi ini crowdfunding berarti ya? Iya, crowdfunding jadinya. Oh, keren banget crowdfunding udah sampai 10M ya, udah hampir ya 10M.
Iya. Sedangkan kebutuhan di biofarmanya berapa tuh biayanya untuk bisa sampai produce? Rencananya mau produce berapa kira-kira ini alat? 100.000 tes. 100.000 tes, dan itu membutuhkan sampai 10 M untuk seperti Iya, itu. untuk bahan bakunya emang segitu butuhnya. Wow, gila mahal banget ya. Tapi ini yang akurasinya tinggi itu ya? Iya. Tapi untungnya dari biofarmanya juga mereka berbaik hati kan ujung-ujungnya karena antar partnernya juga ya udahlah sama-sama ikhlas lah gini kan. Akhirnya dia juga pro bono, jadi dia nggak nge-charge biaya produksi. Oh, Biaya mantap. CSR-nya dia juga. Mantap. Nah, kalau dari Mas Fajar, ada fundingnya ini benar-benar jangan bootstrapping nih untuk bikin info COVID nih. Wah. Kalau saya mungkin diuntungkan karena kita nggak ada semuanya resource-nya itu bahan bakunya orang ya Mbak ya, maksudnya resource-nya developer, data scientist gitu ya, dan saya juga ya balik lagi nggak sengaja dan diuntungkan punya teman-teman yang baik hati gitu ya. Jadi kita semua bareng-bareng pro bono gitu ya. Jadi dari kita sebenarnya juga ngelihat ini begitu modal bisa ya, kita bisa terapkan ke beberapa telemedicine juga sebenarnya. Jadi self assessment itu kalau misalkan Mbak Dina familiar di telemedicine itu banyak ya, apakah ada batuk, gejala segala macam. Cuman ya tadi saya bilang outputnya itu masih terlalu luas gitu, low, medium, high gitu ya. Jadi kalau misalnya udah proven, sudah diuji oleh tim epidemiologi, saya sih harapannya bisa dipakai di multiple telemedicine sebenarnya. Jadi itu yang kita sih kalau misalkan ya kita sebagai pembuat produk gitu ya, saya sih pengen banget produknya pakai dan benar-benar berguna pastinya ya. Itu yang mungkin baseline-nya. On top of that ya kalau value-nya mungkin bisa dirasa scale ke arah yang lain atau untuk bisnis, kita mungkin masih belum, ya ini suatu yang tadi bilang saya yang dadakan gitu ya, jadi belum dipertimbangkan sih. Gitu. Padahal mungkin setelah ini data yang didapat ya Mas Fajar bisa dimodelingkan menjadi macam-macam buat kita prevensi second wave misalkan gitu ya. Benar banget. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Dina bilang apa yang kita bisa pelajari dari SARS gitu ya sebelumnya, yang masalahnya adalah ada beberapa akhirnya kayak di Surabaya dia karena udah punya biosecurity level 3, dia udah bikin isolasi room karena kasus SARS itu dan di prior happen di ini kan. Itu satu. Cuman yang jadi kalau kita sebagai orang data adalah yang jadi keinginan kita adalah satu integration data yang collected, apalagi khusus medis ya. Transparansi data itu sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Kalau saya mungkin reflect ke John Hopkins University bahkan Harvard University, mereka udah top aja kesulitan membangun model karena masalah data transparansi gitu ya di rumah sakit global network gitu ya. Jadi kalau saya ini jadi momentum yang bagus untuk transparansi data atau integrasi, tapi tetap menjaga privacy. Ini kan something yang juga di tahun ini bakal diluncurkan ya, RUU PDP. Saya rasa ini jadi momentum untuk, katakanlah gini, kalau di Eropa itu ada GDPR, clear. Exchanging of data itu clear. Ya. Selama bisa ada menjaga privasinya, antar bank sama rumah sakit itu bisa saling share data. Gitu ya. Nah, challenge-nya adalah di Indonesia belum ada tuh undang-undang perlindungan data pribadi, baru mau ada mungkin tahun ini, akhir tahun. Jadi kalau di Eropa, meskipun ada GDPR, tapi data exchanging dan kalau on quote-unquote monetization or utilization itu meningkat. Karena semuanya clear dan semuanya terjaga gitu. Ada satu teknik namanya data privacy engineering. Nah, kurang lebih harapan kita, begitu nanti data yang udah collected, yang pasti privacy kita akan follow gitu ya. Yang pasti kita juga akan bisa buka mana-mana, hanya lewat stakeholder yang memang terkait gitu ya. Tapi kalau kita bisa integrasikan, imagine rumah sakit bisa terintegrasi tanpa harus men-sharing the privacy gitu ya. Ada penyakit baru, kita bisa langsung detect gejalanya apa. Karena sekarang kita berjalan dalam gelap, Mbak. Orang ini punya resiko COVID itu mungkin karena pernah ada treatment apa ya sebelumnya. Historicalnya nggak ada. Gitu. Jadi benar-benar yang kita buat pun, saya bisa bilang modelnya it's not 100% akurat karena nggak ada model yang benar-benar akurat, tapi seenggaknya jadi basis of indikator lah. Nah, itu juga the new oil tuh kayaknya. Kegelapan. Tapi memang masalahnya mostly itu tadi ya,
pada intinya adalah komunikasi, kan masalah data integration, masalah tadi penyamaan persepsi yang Mbak Sherlyn juga hadapi ya, semua masalah communication. Either itu memang masing-masing keep apa namanya datanya, atau mungkin masing-masing dia merasa kompeten gitu ya, atau mungkin trust levelnya jadi menurun nih di era ini kan ya kelihatannya. Kita udah nggak tahu lagi mana yang benar kan ya. Memang itu challenge yang paling susah nih. Nah, kalau misalkan kan kalau tadi teman-teman itu pada pivotnya memang kurang lebih masih di bidang yang sama ya, walaupun mungkin yang Mbak Sherlyn bilang memang kita tidak terdaftar untuk meng-create alat tes gitu ya, tapi kan yang teman-teman lakukan adalah utilizing current resources kan ya kelihatannya, baik itu dari Mas Fajar adalah human resources, Mbak Sherlyn juga seperti itu gitu ya. Nah itu mungkin ada nggak advice buat startup yang memang aduh kayaknya resources yang gue punya nggak bisa diapa-apain nih di era gini ya, atau gimana gitu. Nah, gimana caranya bisa sampai terpikir gitu ya secara kreatif apa yang harus gue lakukan di era ini, karena kita kan nggak tahu nih sampai kapan ya. Ini aja PSBB diperpanjang gitu kan. Udah semakin madesu nih kita nih ya. Udah gitu katanya mau ada second wave. Belum habis ini resesi. Wah, kelar sih ya udah. Aduh, ya kelar tuh. Ada advice nggak gimana caranya biar bisa seperti kalian? Karena kita harus, selain kita harus stay positif, juga harus keep ourselves sane lah minimalnya, biar nggak gila-gila amat ini di rumah nih. Mungkin dari Pak Sherlyn dulu nih, apa ada advice nggak? Aku juga nggak tahu, mungkin aku advice-nya dianggap nggak masuk akal gitu ya, mungkin sama orang-orang lain, tapi ini sebenarnya buat aku pribadi sangat masuk akal sih. Jadi kayak intinya tuh manusia, apalagi yang ambi-ambi gitu, yang kayak kita gitu yang ngerjain startup gitu kan, kadang-kadang tuh terlalu membebani diri sendiri gitu loh, kayak seolah-olah nasib itu di tangan kita gitu loh. Padahal ya kalau misalnya doyan doyan belajar quantum physics gitu, itu aku emang doyan gitu. Ada yang doyan belajar itu ya, BTW. Nah, itu menarik loh. Itu di situ tuh pokoknya jelas kalau ada tuh yang namanya tuh particle entanglement gitu. Jadi ini ada dua partikel nih. Yang ini yang kiri, yang kanan gitu kan. Ini nih, dua partikel ini tuh sebenarnya tuh saling berkomunikasi meskipun kelihatannya enggak. Jadi mau ditarik sejauh-jauhnya, satu putar kiri, satu pasti putar kanan gitu kan. Nah, begitulah nasib kita semua gitu loh. Jadi kayak semua orang yang kita temui dan segala macam gitu, itu juga variabel gitu dalam hidup kita, dan kita juga nggak tahu nasib kita tuh ditentukan sama siapa. Mungkin gara-gara kemarin ketemu sama orang di tukang pisang goreng gitu, nasib kita berubah di depannya gitu kan. Tapi ya begitulah hidup gitu. Jadi kayak lebih benar-benar banyak present the moment aja lah, kayak sering ngobrol sama orang, kayak lebih banyak dengerin, nggak usah ngasih pressure ke diri sendiri kayak, oh gue harus bisnis apa nih, atau harus menang, harus apa, dan segala macam kayak gitu. Karena begitu kita lebih santai, lebih mikir, kita lebih punya independensi dalam berpikir, itu magical things tuh mulai datang gitu di mana-mana. Ya, coming ya, ternyata ya. Iya, jadi ya zen, intinya adalah zen. Nah, ya mirip-mirip kayak gitulah. Jadi kita semua emang connected gitu. Jadi variabelnya nggak di kita doang kok. Jadi ya lebih ini aja lah, lebih menikmati hidup dulu. Itu sih sarannya. Menikmati hidup dulu. Boleh juga tuh. Banyak-banyak kopi dan kerja mungkin. Iya, maksudnya kan COVID ini kan juga berdampak ke semua orang, nggak cuma kita aja kan. Jadi kalau kitanya udah stresnya udah turun kayak gitu, ntar kita sama-sama, kita bakal ngeliat kok. Mungkin tiba-tiba nanti kita ngabuburit nih, buka puasa kan, terus ngeliat, loh kok ini anak dari kampung ini kok imun-imun aja sih, terus tiba-tiba kepo gitu kan ya. Kenapa dia imun, kenapa ini, tiba-tiba bisa aja ada eureka moment lagi gitu kan. Iya, ya. Jadi maksudnya don't push yourself too hard in this situation. Iya, variabelnya nggak di kita aja kok. Beban dunia nggak di kita doang gitu ya? Enggak, iya emang kita biang keroknya, tapi ya gitu. Mas Fajar, ada advice nggak buat teman-teman startup di sini? Kalau tadi Mbak Sherly bacanya quantum fisik. Serem ya bacaannya. Saya baca mungkin agak santai, kayak saya tuh dulu ada sampai sekarang juga ya ngelihat bahwa saya nggak pernah bisa ngelihat Ikra atau perusahaan yang saya lagi develop ini akan menuju kemana gitu ya. Kalau saya bisa bilang ke tim saya gitu ya. Ada buku yang saya baca, Good to Great, Jim Collins, dia bilang lo bakal percaya sama, kalau ketika lo ngelihat bus gitu ya, ada anak lo masuk ke bus itu gitu kan, lo bakal ngelihat, lo percaya bus itu
lu better jangan nanya bus itu kemana gitu ya, tapi lu percaya sama orang-orang dalam busnya gitu. Jadi saya mungkin bisa bilang gue nggak bisa garansi Ikra itu bakal menuju kemana, cuman yang akan gue garansi culture, orang-orangnya enak gitu ya, makanannya benar gitu ya, makanannya berkah gitu ya, segala macam. Dan gue sekarang membagi itu menjadi dua games gitu ya. Jadi kalau saya sama tim saya ada 2 co-founder, jadi saya baginya itu co-founder saya yang lain fokus di short to the midterm. Sekitar 6-9 bulan bisnis apa yang kita masih learn, yang kita bisa tweak gitu ya, transform. Jadi kayak beberapa yang kita masih jalan online training gitu ya, training tadinya corporate bootcamp sekarang jadi online gitu kan ya. Service remote work service tadinya kita interview buat melakukan road mapping arsitektur data gitu ya, bisa dilakukan remote gitu ya. Itu yang terjadi sekitar pikiran 6-9 bulan short term midterm. Tapi kalau saya dikasih assignment, saya mungkin set assignment sendiri beda gitu ya. Saya akan set assignment serandom mungkin gitu. I'm open for the randomness gitu ya. Dan salah satunya mungkin gini, ini Solver Society, terus yang tadi saya bikin itu salah satu hal-hal random yang saya yang tanggung jawab bikin gitu. Tapi kalau yang lain tetap berjalan short term midterm gitu ya. Kalau saya mungkin bagi ke yang sesuatu yang lebih random. Jadi secara DNA pun tetap di data bisnis teknologi innovation, tapi output dan prosesnya mungkin bisa sangat berbeda. Dan menurut saya orang harus sekarang di sisi yang harus sangat agile gitu ya, dalam apa ya, dalam metode, dalam proses, dalam output gitu ya. Open the opportunity se random mungkin kalau buat saya gitu ya, dan kolaboratif sekencang mungkin gitu ya. Dan nggak ada lagi waktu untuk set positioning atau ego. Kalau ada kompetitor ataupun ada player lain, ya udah agak susah untuk kita compete secara tidak sehat ya. Jadi menurut saya sih good point kalau sekarang kita bisa kolaborasi dengan banyak player data di luar sana yang akhirnya bisa saling bantu gitu sih. Nah, itu masukannya banyak banget ya kira-kira ya. Tadi kalau kata Mbak Sherlyn, udah don't push yourself too hard ya. Kadang-kadang di dalam ketenangan kita mendapatkan ide-ide cemerlang gitu ya. Terus juga tadi kalau dari Mas Fajar masukannya, ternyata baru tahu ya ada co-founder yang urusan short term mid, ada co-founder yang ngurusin random things. Itu lucu. Saya lebih random. Ya, bagus itu untuk perusahaan strategi ya, karena biar gimana pun kita harus menangkap opportunities kan ya, baik itu yang di depan mata maupun tapi tetap harus on board juga gitu ya kelihatannya. Dan yang pasti kolaborasi emang udah nggak lagi nih waktunya sekarang kita meningkatkan ego kita ya. Nah, kita masuk ke Q&A session, walaupun ini baru ada satu. Teman-teman boleh nanya ya di chat, atau mungkin nanti boleh kalau ngacung tuh gimana caranya ya? Perasaan bisa kalau dulu tuh ngacung gitu ya. Hands up. Hands up boleh. Nanti kalau nggak ada yang nanya, karena aku sebenarnya masih banyak pertanyaannya buat ini, karena kita duluin dulu teman-teman yang inilah. Nah, dari Zaki Zain, Mas Fajar katanya ini menarik, jadi penasaran untuk logiknya ini apakah hanya disusun berdasarkan data statistik atau ada ekspertis medis yang mendampingi. Karena parameter penting selain umur juga parameter comorbidity yang dapat membuat resiko terinfeksi berlipat ganda. Berapa kasus terakhir juga banyak yang secara usia masih relatif muda. Iya, ini nyeremin kemarin terakhir di Bandung umur 33, aduh deket banget sama umur saya nih, aduh. Tapi ada juga yang meninggal anak-anak juga ya gitu. Nah, ini boleh dijawab nih Mas Fajar. Oke, jadi tadi si uji corona ini, uji konkret ya, ujicorona.com, ini dibangun dari program Solver Society yang sebenarnya multi sektor ya, individunya ya. Dan kita buat ini juga bersama ada dokter dan epidemiologisnya gitu ya. Jadi set of question dan juga kalau kita keluar koefisien dari si statistik model itu diinterpretasi lagi oleh dokter yang terlibat, sehingga ketika ada yang secara asumsi medis ini kayaknya nggak masuk akal, kita remodeling terus, gitu ya. Di titik sampai akhirnya kita bisa terima. Meskipun pasti ada risiko, pasti ada cacatnya, gitu ya. Jadi tim dokter atau tim medis yang membantu kami juga membantu men-set beberapa question yang mereka sebut itu placebo question dan juga pseudo symptom. Jadi ada simptom yang memang secara WHO sudah define, kayak batuk, terus gejala-gejala lain ya yang sudah pre-define, demam segala macam. Ada juga gejala pseudo symptom yang sakit mah, nyeri ulu hati segala macam yang
sebenarnya tujuannya buat ini, buat merasa sebenarnya nggak dirujuk ke salah satu simptom. Jadi merasa pertanyaan itu nggak ada simptom yang jadi utama gitu. Benar-benar dibikin placebo dan sub simptom. Jadi banyak question yang simptomnya itu di luar yang memang udah standar. Karena ada juga mungkin yang terkena gangguan kecemasan, terus stres segala macam, akhirnya misalkan sakit perut, terus diare segala macam masuk ke sana gitu ya. Dan benar memang kalau tadi saya bilang ke keywordnya dinamis ya, kita harus bikin model dinamis, kita harus bikin pembawa dinamis. Ya kalau saya bisa bilang mungkin belum ada yang benar-benar tahu 100% sebenarnya ini gejala input dan outputnya seperti apa. Jadi yang katanya anak-anak nggak kena, ya belum tentu, nggak tahu juga ya, saya nggak bisa bilang. Cuman yang kita cuma bisa sajikan adalah modelnya berbasiskan data yang se-clean dan se-reliable mungkin, dan se-representatif mungkin. Gitu. Dan akhirnya outputnya diinterpretasi lagi oleh tim dokter lah, kalau kita bilang. Gitu. Jadi tetap ini multi tadi ya, ada dokter juga gitu. Karena kan memang ini urusan nama health. Iya, serem nggak? Serem ya, dan AI sama health, sama AI for legal, sama yang berhubungan dengan kehidupan manusia, itu memang harus ada human intervention di akhirnya. Nggak bisa rely on AI. Nah, itulah human intervention. Aku sekarang mau nanya nih ke Mbak Sherlyn nih, Mbak. Kalau di Nusantics ya, berarti kan ini juga sama. Kita Nusantics menciptakan sesuatu yang memang ini juga reliability sangat amat reliability sangat amat kita tunggu gitu ya, apakah memang ini efektif atau enggak gitu ya. Nah, itu tadi gimana memastikan bahwa ini hasil yang kita kasih ini benar-benar reliable. Jadi Bio Farma cuma tinggal mengembangkan gitu. Gimana? Jadi kalau dari kita sih, kita tuh benar-benar udah ikutin protokolnya dari WHO. Kemudian itu juga udah diuji gitu. Jadi benar-benar udah diuji sensitivitasnya berapa, ini berapa segala macam. Jadi udah gold standarnya PCR. Jadi kalau untuk test kit ini memvalidasinya itu lebih straightforward sebenarnya. Jadi kayak ada terhadap reference DNA gitu, terusnya dilihat gitu kan, ini bisa kebaca atau enggak, sampai limit berapa udah lolos, dan itu kita juga udah lolos sih yang bagian itu. Cuman kalau tadi ngedengerin dari ceritanya Mas Fajar ya, sama ini kan pertanyaannya kayak aku juga terakhir agak ngeri ya, kalau dulu kan dibilangin namanya COVID itu yang rentan itu yang usia 50-an ke atas ya. Kalau sekarang kan sampai bayi juga udah gitu kan. Jadi maksudnya ini kan sesuatu yang tiap hari itu berubah terus gitu. Maksudnya kan algoritmanya jadi dinamis terus gitu kan. Dan mungkin by the time kita dapat sesuatu yang algoritmanya itu benar-benar perfect, mungkin kita udah telat gitu. Aku tuh di sini poinnya itu adalah sebenarnya kayak buat teman-teman sekalian di sini tuh banyak juga potensi bisnis yang lain sih. Sebenarnya potensi bisnisnya kayak untuk diagnosa sendiri sekarang udah ada gitu kan. Untuk diagnosa positif atau enggaknya juga sekarang udah ada dengan test kit kayak gitu. Cuman yang sebenarnya true bottleneck-nya di Indonesia itu adalah rumah sakitnya itu aja gitu kan. Apalagi rumah sakitnya itu aja, apalagi yang kayak di daerah-daerah gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada startup atau gerakan atau apapun yang bisa mengubah cepat dari yang tadinya bangsal jadi rumah sakit yang komplit dengan segala macam fasilitasnya, itu yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan dalam 2-3 bulan ke depan ini sih. Jadi sebenarnya ada potensi buat industri perhotelan juga kayaknya di daerah-daerah ya. Iya, benar. Mereka tutup gitu ya, kenapa nggak langsung ditransform gitu ya? Jadi kayak terutama kayak misalnya kayak untuk masker ya, kayak bikin shield gitu yang kayak 3D printing gitu, itu kan di Indonesia juga sebenarnya bisa. Terusnya kayak untuk ventilator itu kan kritikal kan. Nah justru kita sebenarnya potensi banyaknya yang belum tersentuh di sini. Jadi bahan-bahan yang memang peralatan yang memang sebenarnya di Indonesia juga bisa bikin ya. Kalau ventilator kebetulan aku juga lagi ngembangin nih Mbak, itu susah banget spare part-nya ya. Kemarin baru dapat dari Menteri Pertahanan biar bisa masuk langsung katanya, nggak harus uji impor. Iya. Kemarin dibantu juga, cuman ya itulah, kayak aku sih yakin sih kayak engineer kita juga cukup kreatif sih, sangat kreatif bahkan kan. Sebenarnya bisa ya, asal dipretelin dulu aja ya, reverse engineering. Setuju banget. Mas Fajar, aku ada pertanyaan nih ya. Ini kan ujicorona.com ya. Kalau coronanya udahan, jadi apa dong nih?
Pertanyaannya, corona udahan sampai kapan? Benar. 2 tahun. Iya. Tadi Aduh, Mbak jangan dong. Aduh. Ferry bilang worst case itu sebenarnya worst case yang kurang lebih cukup cukup masuk akal ya, karena kan katakanlah memang secara peak-nya udah turun, tapi kan saya rasa setelah ini udah turun pun, kurva udah turun, frekuensi udah turun, yang ke rumah sakit segala macam, pasti bisnis itu nggak bisa lagi balik ke normal, nggak bisa lagi kita tiba-tiba ke kantor, oke, besok pagi kita bisa nggak usah di rumah aja ya, nggak semerta-merta bisnis bisa 100% menempatkan karyawannya langsung ke kantor kan. Masih ada keraguan, apakah masih ada beberapa resiko gitu kan ya, yang bisa jadi muncul lagi di akhir tahun atau ya mudah-mudahan enggak sih, cuman tapi sebenarnya tadi saya bilang kalau ini karena produk nggak sengaja gitu ya, kalaupun nanti ini bisa jadi untuk penyakit lain ya, mungkin ya itu kan simply ada domain yang kita ubah kan sebenarnya. Iya. Apa. Tapi ini juga something yang kita juga belum bahas secara ini ya, secara roadmap plan yang benar-benar matang. Cuman karena kita akhirnya nyemplung di dunia medis kayak gini, kita jadi memahami bahwa ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaan medis yang sangat-sangat masih bisa dijawab. Opportunity banyak gitu ya, yang masih bisa orang tuh bisa opportunity bisa lebih luas lagi kalau misalkan teman-teman ada yang mau, tadi Mbak Seri bilang mau coba untuk provide any support atau any innovation di dunia medis gitu ya, salah satu sektor yang notabene katanya akan growing gitu ya. Saya rasa open banget untuk teman-teman bisa shaping di sana sih. Apa aja tuh Mas, kalau boleh Mas sama Mbak nih dua-duanya. Kalau buat teman-teman di sini yang berinovasi, sebenarnya masih ada celah kebutuhan di mana sih di era ini gitu? Oh, aku kebayang sih. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya yang problemnya itu balik lagi ke pertanyaan mendasar gitu loh. Kayak kenapa ini kita sama-sama kena COVID nih? Kenapa yang ini langsung jatuh gitu imunnya, yang ini bisa bertahan gitu kan? Kayak yang bikin bertahan itu apa gitu kan? Yang bikin bertahan tuh apa gitu kan? Nah, salah satunya kan kayak dokter tuh ngomong ada yang balance diet lah, ada apa dan segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak bisnis apapun yang bisa mensuplai kebutuhan masyarakat supaya mereka itu imunitasnya naik, atau kemudian setelah itu pasti akan jadi bisnis gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah karena PSBB ini kan pasti dilepas berkala kan. Kalau kemarin aku ngeliatin postingan-postingannya kayak ada Singularity University dan segala macam kayak gitu, mungkin future-nya itu adalah orang kalau nggak punya sertifikat imun bahkan nggak boleh keluar rumah gitu kan. Jadi ya hal-hal yang kayak diagnosa, sertifikasi, self assessment jarak jauh kayak yang dari IPRO ini itu ya emang bakal jadi new normal sih. Jadi ya balik lagi ke basicnya kayak hidup sehat, gimana supaya imunitinya tinggi, kemudian gimana supaya dia tuh bisa immune certified kayak gitu. Jadi dari pihak kantor juga oke, pede nerima dia dan segala macam kayak gitu ya. Dari aku itu sih. Kedepannya ya, berarti ini memang sama pangan. Lagi kan kita pangan kan gara-gara COVID ini kan ekspor impor kan benar-benar terganggu kan. Maksudnya kayak aku di Jakarta aja suplai buah sama sayur aja udah oke, kok gitu ya. Udah gitu pertanyaannya kan. Mungkin di Bandung masih nggak apa lah ya, dekat Lembang gitu kan. Nah, ya itu. Jadi gimana supaya makanan segar yang bergizi dan segala macam itu benar-benar bisa nggak putus nyampe ke konsumen, harganya nggak mahal-mahal banget kayak gitu ya. Balik lagi karena COVID nggak ada obatnya gitu sampai sekarang kan. Iya. Minimal yang bisa kita tingkatin adalah imunitas kita ya. Nah, itu dia ada imunitas, balik lagi ke quality food kan. Berarti harusnya startup di agri ini lagi kenceng-kencengnya. Oh iya, mereka bisa sampai 3 kali lipat udah ordernya. Mereka udah overwhelmed banget. Jadi kalau misalnya ada player baru gitu, misalnya dari strawberry-nya, aduh mana sih yang di dekat Bandung itu, Ciwidey misalnya kayak gitu. Ya itu benar-benar potensi juga sebenarnya. Jadi tadi ada di masalah imunitas dan pangan. Kalau menurut Mas Fajar gimana nih, the new normal? Apa yang kira-kira bisa diinovasi dengan pengalamanmu menjalankan segi uji klinis? Oh, ternyata masih banyak celah di sini, harusnya ada yang bisa ambil ini peluangnya. Oke, mungkin ya kita kalau ngomongin sektor apa yang berpotensi gitu ya, masih growing, medis udah pasti ya, medis dengan segala macam turunannya itu bakal punya sorotan yang jadi fokus ya, banyak orang akhirnya ternyata penting ya melakukan uji-uji dan segala macamnya.
Tapi saya melihat sektor lain yang mungkin tadi pangan satu hal gitu ya, dan yang saya rasakan juga sekarang ini mungkin karena saya juga ada beberapa project di sini gitu ya, supply chain dan logistik gitu ya, industri yang heavy kena berdampak sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau kita selama Anda minum susu ataupun FMCG kita biasa makan bahkan roti gitu ya, itu kan gandum nggak di sini ya. Maksudnya vessel-vessel di global itu sekarang berkeliaran, orang pada berhenti itu vessel-vessel gitu ya. Jadi katakanlah sekarang kita masih bisa di-serve dengan inventory stok pangan yang ada gitu ya. Imagine sebenarnya bukan masalah inventorinya aja, bukan masalah produksi pangan, tapi masalah distribusinya gitu ya. Yang bermasalah sekali gitu kalau saya lihat ya sekarang ya. Terus dari sisi sektor lain katakanlah gaya hidup kerja yang baru kayak remote working menurut saya udah jadi suatu keharusan dan sekarang udah familiar orang untuk bisa melakukan itu. Saya rasa akan muncul beberapa job-job baru, gig working role atau freelancer role yang tadinya hanya fokus di banyak mungkin ya, kayak katakanlah beberapa freelancer platform yang menyediakan desain web, tapi beyond itu sekarang kalau saya rasa ya. Bahkan di bidang data sekalipun. Karena kita pun nanti, ini salah satu produk yang nggak sengaja lainnya, kita bakal bikin portal atau platform untuk gig working data gitu ya. Gimana orang yang tadinya ngelihat pekerjaan data itu harus on-site, apalagi kalau di corporate, Mbak. Kalau saya bikin project, pasti corporate itu akan ngelihat man days, ataupun ngelihat ada orang nggak yang duduk gitu kan. Sekarang udah nggak lagi gitu kan ya. Bukan nggak lagi dan bukan yang nggak harus lagi gitu kan ya. Dan itu sebenarnya peluang buat gig worker untuk bisa scale pada saat delivery pekerjaan gitu ya. Dan pekerjaan ini orang itu saya rasa kan ada prediksi ya, orang itu bisa jadi punya 2-3 pekerjaan at the same time. Mungkin inilah waktunya gitu kan. Orang yang lagi kerja di rumah, malamnya kerja apa, paginya apa, siangnya apa, weekendnya masih bisa apa gitu ya. Jadi saya rasa ada potensi gig working, at the same time orang juga lagi butuh untuk side project, side income, right? Jadi sama-sama saling momentumnya naik lah menurut saya. Dan juga ya sektor lain kayak education ya, terlepas mungkin bukan hanya karena kartu prakerja juga ya momentumnya, cuman karena the way we working tadi beda, the way we educate juga bakal totally different menurut saya. Iya, setuju banget ya. Ini tadi education, terus tadi lucu juga ya, gig worker ya, menilai performance gig worker juga itu baru saya tuh. Ada yang kayak gitu. Jadi kan ya notabene yang digadang-gadang itu kan gig ekonomi ya, dengan adanya co-working space, hub segala macam, orang tuh bisa berkontribusi bikin perusahaan tuh bisa jadi buat bikin satu orang bisa jadi perusahaan gitu ya. Dan saya udah ngeliat beberapa senior saya yang dia mengenalkan diri sebagai perusahaan, tapi siapa timnya dia sendiri gitu ya. Jadi yang kayak gitu mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang pengen mendirikan perusahaan, nggak harus fokus bikin produk ya, bisa juga fokus di service teman-teman yang bisa kalian kontribut. Katakanlah ada bahkan teman saya yang request orang yang bisa gig working atau freelance untuk melakukan business modeling. Ya, jadi ada teman saya punya startup, dia mau bikin skenario 4 produk baru dan dia harus bikin business modeling at the same time. Nah ini yang nggak kebayang ya, katakanlah itu kan kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh PwC, EY yang sebenarnya mahal-mahal kan. Tapi sekarang orang itu bisa menjadi serve the consulting for the business. Dan itu mungkin salah satu agenda kita berikutnya for SME gitu ya, gimana caranya kita nyiapin tadi software society ini untuk ngasih pro bono services. Imagine kalau kita perusahaan yang kayak, ya bisa dibilang kita perusahaan yang M lah ya, kecil menengah ya. Cuman kan ada yang mikro yang benar-benar nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu ini ada apa sih sebenarnya, apa sih jualan online segala macam. Nah, itu mungkin peran publik, individu yang bisa ikut terlibat gerakan civic society yang bisa ikutan bantu SME menurut saya. Yang orang memang sudah punya pengalaman gitu ya. Nggak harus, ya makanya bisnis itu nggak harus bikin produk sih, bisa juga fokus sekarang ke service, professional service. Dan kelihatannya kalau service itu secara cost juga bisa jadi, bukan cost ya, modalnya mungkin lebih kecil ya, dan lebih ya sama seperti Ikra, modalnya kan sebenarnya resource. Kita sebenarnya secara di ini sebenarnya business services, professional services on data, tapi untuk produk-produk kalau sepengalaman saya sih service akan sangat possible untuk dijalankan di awal dengan modal, bukan nggak modal sama sekali ya, modal minim deh, dan bisa kita
ya makin agile. Jadi nanti teman-teman di sini mungkin bisa juga tuh, bukan berarti, ini berarti konsep don't put all eggs in one basket tuh gini kali ya. Jadi mungkin dalam satu bisnis juga ada beberapa offering ya. Ada yang memang services, ada yang memang produk. Jadi sehingga once ini produk nggak jalan, masih ada yang roda keduanya gitu, roda ketiga dan roda keempat. Nah, ini bagus nih buat masukan buat teman-teman sekalian yang di sini. Nah, ya, sama aku mau nambahin juga Mbak. Boleh Mbak. Jadi kayak apa ya, aku pribadi ngelihat emang COVID ini in a way terhadap bisnis yang sekarang itu emang kelihatannya agak mengerikan gitu kan. Tapi sebenarnya buat kita-kita yang pelaku bisnis kecil gini, ini sebenarnya potensi gede banget gitu kan. Ini kan sebenarnya new equilibrium gitu. Apalagi kalau tadi ngomong orang itu kan udah sentimennya tuh gimana supaya imun, gimana supaya sehat, habis itu makanan ngomongnya fresh gitu kan. Ini kan sebenarnya makanan fresh ini peluang baru gitu kan, artinya kayak makanan-makanan pabrikan yang pakai pengawet atau apa, orang jadi nggak mau ke sana gitu kan, orang kan jadi nyari yang fresh gitu kan. Ini kan juga sebenarnya potensi baru, jadi kayak mungkin saya fokusnya cuma strawberry aja ngomongnya, strawberry sea atau apa dan segala macam kayak gitu, itu aja saya juga jadi punya kesempatan gitu kan untuk ngejualin hal yang sama kan. Jadi ya untuk industri makanan minuman sama edukasi ya ini benar-benar playing field-nya kayak di restart ulang sih. Setuju banget ya. Apalagi kayak sekarang juga di ITB, mau nggak mau setua apa profesornya semua online learning. Iya. Sama ini yang menarik juga tuh ternyata ya, kalau pamer anak-anak tuh udah SD, udah jago pakai digital dan segala macam, sekarang kan startup edutech itu udah banyak gitu kan. Nah ternyata gapnya itu adalah justru yang PAUD nih, yang anak-anaknya belum bisa pakai laptop sendiri kan. Alias maknya kan yang harus diajarin gitu kan. Nah itu belum ada tuh. Gimana caranya itu ngajarin TK kan? Iya. Ini sebenarnya momentum juga ya buat banyak bisnis yang memang mereka harus transform sekarang. Katanya konon kalau kita selamat di era ini berarti lo akan selamat-selamanya, konon katanya. 100 tahun. Nah, ini kan gini ya, kalau kita lihat tadi kan dari Nusantik maupun Ikro gitu ya, cukup kecil dan oke, gue bisa memanfaatkan human resources nih untuk merespon ini gitu ya. Ada masukan buat teman-teman yang benar-benar, wah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Contohnya kayak startup yang aku mentoring tuh ada yang dia di investment property, wah kelar kan udah gitu ya. Satu lagi ada yang di travel and tourism, booking, sama satu lagi dia tuh lebih ke untuk memberikan diskon ya. Itu kan udah kelar karena memang industrinya juga udah kelar gitu. Nah, saran apa kira-kira yang ya udah deh, karena lo nggak bisa kreatif sesuatu yang baru, karena memang pertama mungkin memang tidak ada, memang industrinya lagi down banget, atau memang tidak ada resources gitu, atau mungkin nggak ada modal gitu, itu baiknya ngapain tuh teman-teman startup? Aku ada ide rada nyeleneh sih. Boleh. Untuk yang travel agent sama yang properti. Jadi gini ya, kayak gara-gara ngerjain project ini, aku tuh benar-benar sadar kalau nggak semua orang itu bisa menjaga kesehatannya sendiri gitu. Kebanyakan itu tuh yang emang udah take it for granted aja gitu. Udah dikasih ini, disiapin ini dan segala macam. Makan gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak sementara kan kebutuhannya itu nih orang di zaman COVID ini kalau yang udah parah-parah banget jelas harus ke rumah sakit, ada ventilator dan segala macam kayak gitu kan. Nah, terus yang nggak enak badan dikit ini mereka kan sebenarnya cuma butuh di boost wellness-nya aja kan. Nah, gimana kalau perusahaan propertinya itu bikin macam kayak wellness hotel lah atau apa gitu, jadi semi rumah sakit, tapi di situ tuh udah diservis semua-semuanya, makanan sehat, ini begini. Jadi bookingnya bisa lewat travel agent lah atau apa dan segala macam. Misalnya dia kayak nggak enak badan sendiri, gue mau boosting lah dan segala macam kayak gitu, mungkin dia bisa ya sekalian liburan, sekalian wellness-nya improve, minum jamu tiap hari atau gimana kayak gitu. Kan orang yang di rumah juga bosan gitu kan, apalagi di Jakarta sempit-sempit banget ya. Aku nggak tahu sih visible atau enggak, cuman dikonek-konekin aja ya sama current bisnis ya. Iya. Tapi kebutuhannya ada yang jelas. Iya, itu kelihatan kan memang sekarang tuh kebutuhannya tetap, tapi cara kita mengkonsum dan behavior yang mungkin yang berubah gitu kan ya. Iya. Soalnya kayak nah di sini kayak pengobatan alternatif lah, dulu kan Indonesia tuh emang jagonya di situ gitu kan. Sebelum terhospitalize semua kan. Nah sekarang misalnya kita lihat kayak ZAP aja deh misalnya, akhirnya ZAP itu kan pivot kan, dia pivotnya itu kan ke klinik imunisasi ibu dan anak kan. Kenapa perlu kayak gitu? Karena emang ibu dan anak perlu diimunisasi, mereka tetap harus dijaga kesehatannya, tapi jangan sampai terkontaminasi dengan COVID yang ada di hospital gitu kan. Iya. Jadi kebutuhan
sejenis rumah sakit yang fungsinya itu cuma ngeboost immunity buat sakit leher dikit, sembuh dan segala macam tanpa harus ke rumah sakit dengan resiko infeksi tinggi, ya itu emang ada demand-nya. Ini Zap yang buat waxing nih? Iya. Oh my God, aku baru tahu. Oh, pinter juga ya. Nah, yang gini-gini nih yang teman-teman harus tangkap nih. Iya. Kayak gitu. Jadi yang kebutuhannya kan ada yang, aku juga kadang insecure kok kayak sakit leher dikit gitu. Aduh gimana ya ke rumah sakit, ngeri gitu kan. Nggak ke rumah sakit kemana gitu kan. Tapi ya begitu. Jadi yang untuk properti itu, manfaatkan propertinya gitu kan ya. Aku yakin propertinya itu juga dibutuhkan gitu. Jadi ya, kita perjuangkan. Iya, setuju. Mas Fajar gimana? Oke, saran ya buat bisnis yang mau transform gitu ya. Jadi kalau dari saya mungkin ini case by case banget ya, cuman saya ngasih gambaran umum. Memang kita harus kenali juga forte kita masing-masing ya. Meskipun kita nggak bisa juga set ego, oke, saya pengennya the best on this way, saya nggak mau berubah gitu ya. Forte di sini bukan berarti harus menjadi menjadi hal yang nggak bisa agile, tapi bisa jadi culture yang memang udah di perusahaan itu yang kayak di IKRA culture yang kolaboratif. Forte-nya di situ, kita di B2B dan B2C juga mapping gitu ya. B2B kita harus tahu forte-nya dan juga harus tahu user kita itu experience harus kita redesign mungkin. Jadi user experience dari target user kita harus redesign. Artinya kalau B2B misalkan dulu mungkin masih banyak fokusnya data science itu untuk marketing cross sell upsell strategi, terus marketing optimization. Sekarang lebih banyak fokus di efisiensi gitu ya. Lebih banyak kita coba combine antara pendekatan data science dengan katakanlah lean management dan Six Sigma gitu ya. Business process improvement efisiensi. Karena it's all about efisiensi sekarang. Katakanlah mereka mau coba planning cutting budget 50%. Which budget that they need to cut gitu kan. Itu something, itu kan sebenarnya kan X gitu ya, bisa efisiensi 10X itu kan jadi value yang ada gitu ya. Itu untuk B2B katakanlah ya. Kalau B2C ya, kalau dari sisi usernya memang di sektor itu nggak ada spending lagi, user yang kita sudah punya customer database-nya, yang user yang sudah punya kuat engagement-nya, mereka tuh punya experience yang berubah nggak ya? Yang tadi katanya biasanya waxing, terus sekarang fokusnya mungkin ibu-ibu itu fokusnya buat imunisasi. User kan mungkin sama ya, database-nya mungkin sama ya, cuman experience-nya dan need-nya mungkin berubah. Nah ini katakanlah kita harus juga put down our ego untuk juga berubah gitu dari sisi yang mungkin terjadi di IKRA juga di Baserli juga itu yang terjadi ya sebenarnya. Kita juga put down our ego. Oke, kalau memang kita fokus ini kita di sini roda ini harus terus berputar sih Mbak. Roda berputar, bikin roda makro juga berputar gitu ya. Jadi jangan sampai roda kita juga akhirnya nggak boleh berhenti sih menurut saya ya. Sekecil apapun sampai akhirnya bikin roda-roda yang lain bisa bergerak gitu. Jadi kita harus paham bahwa revenue pasti terdampak, bisa bilang makin kecil gitu ya. Tapi kita nggak, kalau dari sisi saya ya nggak boleh stop gitu ya. Otherwise semuanya stop juga. Kalau itu yang harus kita setuju banget. Jadi tadi aku mau coba, kita udah hampir jam 5 nih, kita harus cuma sampai jam 5 karena ini adalah hari pertama puasa, mungkin teman-teman semua lagi sibuk bikin bala-bala di rumah masing-masing. Bala-bala nggak? Taunya bakwan ya kalau orang Jakarta. Kuliah di sana. Aku mau coba menyimpulkan tadi buat teman-teman semua gitu ya, bahwa yang intinya sih ya sekarang pilihannya either kita to survival mode atau kita attack mode, antara dua itu ya. Kalau memang kita mau attack, ya memang attack-nya ini adalah buat teman-teman di beberapa industri yang kelihatannya nih waktunya attack adalah misalkan contohnya tadi dibahas mengenai agriculture gitu ya, di health juga, di education gitu ya, itu mostly mode-nya lagi attack nih harusnya supply chain gitu ya. Terus masalah apa tadi? Pangan yang khusus selain sayuran segar tapi juga lebih kepada immunity drink lah atau food seperti itu ya. Ini adalah time to attack gitu. Nah, buat teman-teman yang di survival mode mungkin di sini waktunya tadi berinovasi
gimana caranya kita menggunakan our current resources, baik itu physical ya tadi kayak contohnya Zap dia menggunakan resources physicalnya untuk mentransform customer database mereka nih ibu-ibu nih kebanyakan gimana kalau imunisasi di tempat gitu ya, atau mungkin menggunakan current resources yang human-nya juga contohnya kayak teman-teman di sini dari Ikro maupun dari Nusantik ini purely otaknya yang digunakan ya. Kita gunakan otak dan tangannya gitu. Jadi apapun tetap bisa kita utilize to be survive gitu. Nah, tapi yang paling intinya sih yang teman-teman jangan pernah menyerah ya. Ini kan walaupun ini panjang tapi ini cuma sementara ya. Walaupun akan ada the new normal ya. Yang pasti teman-teman startup di sini kalau emang hancur ya hancur, memang semuanya hancur. Nggak cuma sendiri sih ya. Semua turun, semua penjualan turun. Jadi jangan dirasa kok gua doang, enggak kok semua tuh terkena impact. Nggak mikro, nggak small, nggak medium, nggak big. Semua juga lagi mumet sekarang. Mumet bayar gaji ya, mumet bayar THR ya nggak? Dia semua lagi mumet. Jadi jangan pernah menyerah yang pasti gitu ya. Dan jadikan bahkan nggak ujungnya nggak ada cuannya loh ini loh. Ya benar-benar ini adalah pro bono, ini yang membuat proud, tepuk tangan virtual buat mas mbaknya di sini ya. Semoga apapun yang udah dikontribusikan buat negara bisa kembali lagi ke perusahaan dalam bentuk apapun ya, mau itu berbentuk project, berbentuk kebaikan lainnya. Terharu nggak dengar aku ngomong gitu? Oke, thank you banget atas waktunya. Aku kembalikan ke Mbak Alika. Oke, ya terima kasih banget untuk Mbak Dina, Mbak Sherlyn, Mas Fajar. Sesi diskusinya seru banget. Kalau aku tadi mungkin suara nyala, aku komennya banyak banget juga gitu ya. Karena hal-hal random itu kayak kita harus, ya walaupun kondisinya saat ini dipaksa gitu ya, kita nyemplung aja nggak apa-apa gitu ya. Dan kita maksimalkan dengan semua yang ada gitu. Oke. Mau ucapin makasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sudah join di webinar kali ini dan berikutnya mau di webinar selanjutnya juga. Terima kasih banget buat Mas Fajar, Mbak Sherlyn, Mbak Dina untuk sharing-sharingnya. Happy banget. Pasti teman-teman dapat insight baru lah, banyak banget gitu. Dan ada kabar baik juga nanti di-share. Untuk speaker tentunya nanti di kontak lagi sama Mimin, pasti lebih ada kontak berbeda gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Oke. Ya mungkin cukup segitu aja. Once again, see you in the next webinar ya buat teman-teman. Bye semuanya. Thank you. Thank you semua. Thank you, selamat berbuka. Thank you. Oh yes. Selamat berbuka.